Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Adrianus Dana Putra, nomor absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Selanjutnya, pengertian komputer menurut beberapa ahli. Menurut Hamshar, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Dan menurut William M., komputer adalah suatu proses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan dari manusia. Selanjutnya ada sejarah komputer. Sejarah komputer. Komputer generasi pertama. Tabung hampa udara atau vacuum tube merupakan ciri dari komputer generasi pertama dengan salah satu bahan bakunya terbuat dari kaca, sehingga mudah pecah dan mudah menyerap atau menyalurkan panas. Agar bahan dari kaca tidak cepat panas, maka diperlukan komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Dengan adanya komponen tambahan tersebut, maka komputer menjadi besar, berat, dan mahal. Selanjutnya, komputer generasi kedua. Penemuan bahan baku lain berupa transistor yang terdiri dari basic, kolektor, dan emitter merupakan ciri dari komputer generasi kedua ini. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, sebagai komponen yang padat yang mempunyai banyak keunggulan seperti tidak mudah pecah, tidak cepat menyerap dan menyalurkan panas. Maka dengan begitu komputer yang ada menjadi lebih kecil, lebih murah, dan lebih sedikit membutuhkan listrik. Beberapa contoh generasi kedua adalah IBM seri 1400, NCR seri 304, Mark IV, diproduksi di Jepan tahun 1957, Honeywell model 800, dan IBM 7090 buatan Amerika. Dan selanjutnya generasi ketiga. Komputer generasi ketiga merupakan lanjutan riset dari generasi kedua, dengan hasil riset bahwa transistor dapat dipadatkan atau integritas sirkuit atau IC. IC adalah gabungan dari ribuan transistor dalam bentuk silicon dengan bentuk kecil dan ukuran beberapa milimeter. Contoh komputer generasi ini adalah Apple Computer, TRS model 180, dan IBM S360. Dan yang terakhir, komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat. Riset kemudian dilanjutkan lagi. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian-rangkaian terpadu atau integrated circuit. LSI kemudian dikembangkan dalam VLSI atau Very Large Scale Integration. Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan pembuat mikroprosesor antara lain Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lain-lain. Intel Corp mengeluarkan mikroprosesor dengan model 4004, 8088, 80286,
80.386, 80.486, 80.586, atau dikenal dengan nama Pentium. Nah, lanjut ke sub yang terakhir, itu jenis komputer. Jenis komputer berdasarkan golongan. Generasi purpose komputer adalah komputer yang bisa atau yang umum digunakan untuk mengajarkan pekerjaan sehari-hari atau rutinitas, seperti pekerjaan kantoran yang bervariasi. Special purpose komputer adalah komputer yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun aplikasi khusus. Special purpose pada awalnya merupakan general purpose yang digunakan secara khusus dan disesuaikan dengan konfigurasi ataupun peralatan di dalamnya yang sudah dimodifikasi. Dan selanjutnya yang kedua, berdasarkan kapasitas. Komputer mikro atau personal komputer diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan atau personal. Memori yang dimiliki oleh sebuah personal komputer pada awalnya berkisar antara 32 hingga 64 KB atau kilobyte. Tetapi dalam perkembangannya, memori sebuah personal komputer sampai di atas 128 MB atau megabyte. Contoh dari komputer mikro ini seperti workstation, desktop atau tower, laptop, notebook, dan lain-lain. Yang kedua, yang B, komputer mini mempunyai kemampuan beberapa kali lebih besar jika dibandingkan dengan personal komputer. Hal ini disebabkan karena mikroprosesor yang digunakan untuk memproses data memang mempunyai kemampuan jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan mikroprosesor yang digunakan pada personal komputer. Ukuran fisiknya dapat sebesar lemari kecil. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.